Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG 2022. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmi Hardianti, guru fikih di MANW Padasuka, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Madrasah dalam jabatan angkatan pertama tahun 2022 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Nomor peserta PPG saya adalah 2861010199083. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran uji kinerja saya dengan materi pernikahan dalam Islam. Materi ini terdapat pada kelas 11 Madrasah Aliyah semester genap. Video ini saya buat pada hari Senin 18 Juli 2022 sebagai salah satu syarat memenuhi komponen pada penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Mohon masukan dan saran agar ke depan kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, untuk mengawali pembelajaran kita, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala syairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Baiklah anak-anak, Ibu akan mengawasi kehadiran kalian. Namun sebelumnya Ibu ingin bertanya, coba perhatikan di samping tempat duduknya, apakah ada yang kosong? Tidak Tidak. Baiklah. Sepertinya Ibu tidak akan mengabsen kalian satu persatu. Cukup kalau sudah ada semua, kita sama-sama ucapkan Alhamdulillah. Kita akan belajar bersama lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Sampai hitungan kedua kita mulai. 1, 2. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Anak-anakku sekalian, apakah kalian masih ingat materi pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Hudud dan hikmahnya. Hudud dan hikmahnya. Ada yang masih ingat pembagian hudud? Saya, Bu. Coba ini. Perzinahan dan angkor. Yang lain? Saya, Bu. Coba. Lugat dan mencuri. Yang lain? Saya,
Ibu. Kazab atau menuduh orang lain berzina dan merampok. Alhamdulillah, ingatan kalian dengan materi pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya masih bagus dan baik sekali. Ibu ucapkan terima kasih atas giatnya kalian. Baiklah anak-anak, kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu dengan materi pernikahan dalam Islam. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Apakah kalian ingin menguasai materi pelajaran dengan baik? Ya, Bu. Apakah kalian sudah menyiapkan alat tulis untuk mencatat materi hari ini? Sudah, Bu. Baiklah anak-anak, langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan membentuk kalian dalam 2 kelompok. Silahkan masing-masing kelompok berjumlah 6 orang. Silahkan. Alhamdulillah, kelompok diskusi sudah terbentuk dan sekarang Ibu minta kalian mengeluarkan bukunya masing-masing. Dan untuk memantapkan pengetahuan kita tentang materi pada hari ini, Ibu akan menayangkan slide video di depan dan silakan kalian semua menghadap ke depan. Materi kita pada hari ini tentang pernikahan dalam Islam. Silakan kalian perhatikan baik-baik ke depan. Dan adapun KD dan IPK pada materi kita hari ini adalah kompetensi dasar 3.1, menganalisis ketentuan hukum pernikahan dalam Islam. 4.1, menyajikan contoh hukum pernikahan dalam Islam. Dan indikator pencapaian kompetensi kita pada hari ini adalah 3.1.1, menjelaskan pengertian pernikahan. 3.1.2, menganalisis ketentuan hukum pernikahan dalam Islam. 4.1.1, mempresentasikan contoh hasil analisis ketentuan hukum pernikahan dalam Islam. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat: pertama, menjelaskan pengertian nikahan dalam Islam dengan berani, baik dan benar. Yang kedua, menganalisis ketentuan hukum pernikahan dalam Islam dengan benar. Dan yang ketiga, mempresentasikan contoh hasil analisis hukum pernikahan dalam Islam dengan baik dan bertanggung jawab. Kita akan memulai materi pembahasan pada hari ini. Yang pertama, tentang pengertian dan dasar hukum pernikahan. Kemudian yang kedua, hukum-hukum pernikahan. Silahkan kalian amati gambar yang ada di depan. Kemudian setelah kalian mengamati gambar tersebut, buatlah daftar komentar atau pertanyaan yang sesuai dengan gambar tersebut.
Silakan. Mungkin ada yang bertanya kaitannya dengan gambar yang Ibu sajikan di depan. Ada yang tahu gambar pertama itu gambar apa? Saya Bu. Silakan. Berpacaran. Gambar kedua ada yang tahu? Saya Bu. Ya? Acara akad nikah. Acara akad nikah. Yang lain ada yang tahu gambar pertama itu tentang apa? Saya Bu. Ya? Janjian ketemuan. Baiklah, selanjutnya silahkan kalian perhatikan tayangan video selanjutnya yang akan Ibu sajikan. Hingga bulan Juni 2020, Dinas Perlindungan Anak dan Keluarga berencana menangani kasus sebanyak 12 kasus pernikahan dini. Jumlah tersebut diperkirakan akan mengalami peningkatan mengingat laporan yang masuk hingga Juni mencapai belasan kasus. Sementara tidak adanya data pasti di tingkat desa maupun kelurahan mengakibatkan kasus tersebut tidak terdeteksi. Saat ditemui di ruangannya, Kepala Dinas Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur, Asrul Sani menyampaikan, tren pernikahan dini di Lombok Timur mengalami peningkatan. Hingga saat ini telah ditangani sebanyak 12 kasus yang terlapor. Dibandingkan pada tahun sebelumnya, DP3 AKD Lombok Timur hanya menangani kasus sebanyak 19 kasus. Jumlah tersebut diperkirakan akan mengalami peningkatan. Lebih lanjut, pihaknya menyatakan kasus pernikahan dini di Kabupaten Lombok Timur tergolong banyak. Akan tetapi, akibat tidak adanya data mengakibatkan kasus tersebut tidak terdeteksi. Sementara, berdasarkan keterangan pihaknya, faktor pernikahan dini ini disebabkan akibat banyak faktor seperti faktor sosial, lingkungan, dan ekonomi. Setelah kalian mengamati video di depan, jadi silahkan kalian buat daftar komentar atau pertanyaan yang sesuai dengan kasus pada video tersebut. Silahkan, ada yang mau bertanya? Saya Bu, Ya, silahkan. bagaimana maksudnya pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam? Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Ada pertanyaan yang lain kaitannya dengan kasus video di depan? Saya Bu. Silakan. Bagaimana hukum pernikahan di bawah umur? Ya, pertanyaan yang bagus. Ada pertanyaan yang lain lagi? Saya Bu. Ya, silakan. Bagaimana hukum dikasih? Baiklah anak-anak, pertanyaan tadi sangat sesuai sekali dengan materi pembelajaran kita pada hari ini. Dan dari pertanyaan tadi itu kita dapat menyimpulkan ada dua permasalahan yang akan kita bahas dalam materi hari ini, yaitu yang pertama kaitannya dengan pengertian pernikahan dalam Islam, kemudian yang kedua hukum pernikahan dalam Islam. Sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk memecahkan permasalahan pada materi tersebut tadi itu. Silakan kelompok 1 kalian memecahkan permasalahan tentang pengertian pernikahan dalam Islam. Kemudian kelompok 2 kalian memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan hukum pernikahan dalam Islam. Silahkan kalian diskusikan dan Ibu akan berikan kalian waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang.
sudah selesai. Silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok pertama. Oke, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengertian dan dasar hukum pernikahan dalam Islam. Nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, menjodohkan atau bersetubuh. Sedangkan menurut istilah, nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban antara keduanya. Adapun pernikahan atau perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalil pernikahan terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yakni surat Az-Zariyah ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Dan surah An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin khalaqna minha zawjaha wa batsa minha rijalan katsiran wa nisaa. Persentase dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari presentasi kelompok 1 tadi, ada yang mau bertanya atau menanggapi? Tidak ada, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan lanjutkan ke kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, silahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hukum-hukum pernikahan. Menurut jumhur ulama menetapkan bahwa hukum perkawinan dibagi menjadi 5 macam, yaitu 1. Hukum sunnah, artinya seseorang yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani dan sudah mempunyai bekal untuk menikah, tetapi tidak takut terjerumus dalam perbuatan zina. Sabda Rasulullah, Ya ma'syaral zabadi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawmi fa innahu lahu wija'. Artinya, hai kaum pemuda, apabila di antara kamu kuasa untuk kawin, maka kawinlah, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan. Dan barang siapa tidak kuasa, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu jadi penjaga baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Hukum mubah atau boleh, yaitu bagi orang yang tidak mempunyai pendorong atau faktor yang melarang untuk menikah. 3. Hukum wajib, jika seseorang yang dilihat dari pertumbuhan jasmania sudah layak untuk menikah, kedewasaan rohanianya sudah matang dan memiliki biaya untuk menikah, serta untuk menghidupi keluarganya, dan bila ia tidak menikah, khawatir terjatuh pada perbuatan mesum atau zina. 4. Hukum makruh, bagi seseorang yang dipandang dari pertumbuhan jasmaniahnya sudah layak, kedewasaan rohaniahnya sudah matang, tetapi tidak mempunyai biaya untuk bekal hidup beserta istri kemudian anaknya. Untuk mengendalikan nafsunya dianjurkan untuk menjalankan puasa. 5. Hukum haram, bagi seseorang yang menikahi wanita dengan tujuan untuk menyakiti, mempermainkan dan memeras hartanya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya.
hukum wanita hamil karena melakukan hubungan di luar nikah dengan pasangannya, kemudian untuk menutupi aib keluarga mereka dinikahkan. Apakah pernikahan mereka itu sah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi oleh kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan referensi kami, bahwa hamil di luar nikah dianggap sebagai aib dalam keluarga. Sebagaimana menurut pendapat Imam Syafi'i, perkawinan akibat hamil di luar nikah adalah sah hukumnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin ada pertanyaan yang lain lagi dari kelompok 1 kaitannya dengan persentase dari kelompok 2 tadi. Saya mau. Silakan Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum pernikahan seorang wanita yang melakukan kawin lari? Sekian, terima kasih. Silakan ditanggapi oleh kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan referensi kami, bahwa hukum mengenai wanita yang melakukan kawin lari dengan pasangannya adalah haram atau tidak sah. Sebab sah atau tidaknya pernikahan adalah terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Sementara apabila seorang wanita lari dari keluarganya, maka tentu ia akan sulit memenuhi rukun mengenai adanya wali nikah untuk perempuan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi pertanyaan? Tidak ada, Bu. Baiklah, kalau tidak ada, mari kita berikan aplaus untuk semua kelompok atas hasil presentasi kalian. Baiklah anak-anak, diskusi kita pada hari ini telah selesai. Silahkan dikumpulkan LKPD-nya di depan untuk ibu nilai. Membagikan hasil persentase dari jadi, baiklah, untuk diketahui yang mendapatkan nilai terbanyak, hasil terbaik adalah dari kelompok 2. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Baiklah anak-anak, diskusi kita sudah selesai. Ibu minta kalian mencatat poin-poin dari materi pelajaran kita hari ini sebagai bahan kesimpulan kita nanti. Silahkan, ada yang mau menyimpulkan lebih dulu?
Pendidikan menurut bahasa adalah mengumpulkan, menjodohkan, atau bersetubuh. Ada yang lain? Ya, silahkan Mirna. Menurut istilah, nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Silahkan yang lain. Saya Bu, Ya. hukum asal dari pernikahan itu adalah mubah atau boleh, kemudian bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib, dan bisa menjadi makruh, dan bisa juga menjadi haram. Ada lagi? Bagus sekali kesimpulan yang sudah disampaikan oleh teman kalian tadi. Kemudian Ibu akan menambahkan pengertian dari pernikahan. Selain berdasarkan syariat Islam, ada juga pernikahan yang diatur dalam undang-undang kita. Jadi ada pun pernikahan yang diatur dalam Perkawinan nomor 1 tahun 1974, bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sampai di sini kalian paham? Paham, Bu. Baiklah, sekarang Ibu minta silahkan kalian mengatur duduk kembali seperti semula. Baiklah anak-anak, sebelum kita menutup proses pembelajaran hari ini, Ibu akan mengevaluasi hasil pembelajaran kalian dalam bentuk ulangan tes. Silakan kalian masukkan buku ke laci mejanya.
Silahkan kalian belajar dengan baik dan bagus di rumah, jaga kesehatan, jangan kalian pernah merasa bosan dan jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang kalian miliki hari ini. Sebelum ibu menutup pembelajaran hari ini, ibu akan memberikan kalian tugas. Silahkan kalian buka paket materi pelajaran yang ada di tangan kalian. Kalian buka halaman 79, di sana ada materi tentang persiapan pelaksanaan pernikahan, termasuk juga syarat dan rukun nikah dan pernikahan terlarang dalam Islam. Kalian paham? Paham, Bu. Kemudian silakan saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, agar lebih barokahnya, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma la naf'u wa zidna ilma wa alhiqna bis shalihin. Allahumma alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma la naf'u wa zidna ilma wa alhiqna bis shalihin. Allahumma alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma la naf'u wa zidna ilma wa alhiqna bis shalihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baiklah anak-anak, ibu akan tutup proses pelajaran kita hari ini dengan melafazkan hamdalah.